Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Hi, everybody. How are you today? I'm fine. And you? I hope you good condition today. Okay, class. We are going to offer and suggestions. Yeah. What offer and suggestion? Yeah. Before you learning, I want to introduce myself. This is by Isis Suryani. Okay. Suggesting and offering. What is suggestion? Suggestion means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or plan for someone's consideration. Jadi suggest itu adalah saran, memberikan saran kepada seseorang, misalnya baik itu ide atau rencana. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, an idea. It can be accepted or refused. Jadi suggestion ini adalah abstrak, ya. Kita bisa memberikan solusi, pendapat, atau rencana atau ide kepada seseorang, dan kita juga bisa menerimanya atau menolaknya. Mungkin kalian pernah memberikan saran kepada seseorang atau menerima saran atau juga menolak saran. Ini ekspresinya dalam bahasa Inggris, ya. When making suggestion, we often use the following expression. Ya. Jadi ketika memberikan saran, kita sering menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini. Dengan kata let's. Kalau dengan kata let's berarti artinya mari, ya, mengajak, ya, mengajak. Nah, itu ditambahkan kata verb satu. Misalnya let's go. Go itu kan verb satu. Let's go. Ya. Kemudian why don't you? Ya. Why don't you juga ditambahkan verb one, ya. Verb one, kata kerja pertama. Let's go. Why don't you go? Kemudian juga bisa we could. Ya, we could go. What about? Ya. Ada lagi how about. Nah, kalau di sini ada kata how about atau what about diikuti verb one plus ing. What about going to? Kalau tadi kan let's go to the library atau the canteen. Let's go to the canteen. Why don't you go to the canteen? We could go to the canteen. Tapi kalau what about diikuti oleh verb one plus ing. What about going to the canteen? How about going to the canteen? Seperti itu. I suggest that go. Nah, di situ juga masih menggunakan verb one. You might want to change, misalnya untuk merubah kebiasaan, ya. You might want to change. I think, ya, bisa dengan saya pikir. I don't think, saya nggak mengira, seperti itu. Ya, paham ya sampai di sini? Ya, tadi. Kemudian contoh, ya, example of suggestion. Contohnya, ya, tadi sudah dikatakan let's go to the library. Nah, let's di sini pajakan. Nanti ditambahkan verb one ini go, ya. To the library ini, ya. Tempatnya menunjukkan tempat kemana. Ada lagi let's go to the movies. Ya, berarti mengajak nonton film. Let's go menggunakan verb one. Kemudian why don't you do? Ya, why don't you do? Di sini masih verb satu.
your homework before going out. Ya, jadi mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu dulu sebelum pergi keluar? We could eat. Nah, ini juga masih diikuti oleh verb one. We could eat at home today. Kami bisa makan di rumah. Nah, karena ada teman yang mengajak makan di luar, di restoran, atau di tempat lain, kamu bisa mengatakan we could eat at home. We could eat. Eat di sini juga verb one. Oke. Kemudian what about eating? Nah, dia ada perbedaan ya di antara we could eat dengan what about eating. Nah, tadi sudah saya katakan what about diikuti oleh verb one ditambahkan ing. At the new place. Nah, bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? Ini menyarankan teman ya, menyarankan teman. Dia bilang we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah ya hari ini. Tapi ada saran dari teman juga, what about eating at the new place? Nah, di sini ada perbedaan di sini eat, di sini eating karena menggunakan what about ya. What about ya. Jadi verb one plus ing. Next, how about going? Nah, kamu harus kembali ke atas. Ada let's go, ini verb one. Sedangkan di sini how about going? Ada tambahan ing. Ada tambahan ing di sini, ya, karena di sini menggunakan how about. Jadi what about dan how about itu menggunakan verb one dengan ing. To same place first. Misalnya ada saran, bagaimana kalau kita pergi ke tempat Sam dulu. Sam itu nama orang ya. Sam's dulu misalnya. Ya. Gak apa-apa kita belajar bahasa Inggris, namanya juga bahasa Inggris ya. Pura-pura kita punya punya teman di Amerika gitu kan. Ya. Nah, di sini how about going to Sam place first? Ya. Ingat ya, di sini go, di sini going. Perbedaannya di sini menggunakan let's, ya. Di sini menggunakan how about. Ya. Next, I suggest that. Nah, di sini ada lagi. I suggest that. Ya, I suggest ini verb, ini suggestnya verb one. Ya, ini subject ya. I subject, ini suggest verb one. Kemudian menggunakan that kata sambungnya. We call it a day. Misalnya ada saran, bagaimana kalau kita menghubungi? Ya, saya menyarankan, ya, saya menyarankan bahwa kami menghubunginya hari ini. Ya, itu. I suggest that. Berarti saya sarankan bahwa itu ya. You need to change your sleeping habits. You need to change your sleeping habit. Ini menyarankan kamu perlu merubah gaya atau kebiasaan tidur kamu. Ini ada sleeping. Ya, ada kata sleeping habits diikuti oleh subjek ya. Oleh subjek you need to change your sleeping habits. Ya. Ini misalnya kamu ada temannya yang tidurnya yang biasanya misalnya jam 11 malam, kemudian pagi-pagi dia ketiduran karena kurang tidur. Nah, kamu bisa menyarankan dengan kata ini, kalimat ini. You need to change your sleeping habits. Ya, menyarankan kebiasaan tidur. I think dengan menggunakan I think bisa ya tadi I think you should go. Nah, di sini kembali ke verb one menggunakan you should go and meet her. Go and meet. Nah, go, meet ini semuanya verb one. Saya kira kamu harus should begitu berarti should ya. Harus. I think you should go, pergi dan menjumpainya. Nah, di sini masih menggunakan verb one.
Ya. Next, I think we should do. Nah, di sini. I think we should do it this way. Ya, menggunakan I think. Ini berarti kalau sudah I think, ada subjek, ada should, kemudian verb one. It this way. Ya. Tuh ya. Silahkan dipelajari ini contoh-contoh ya penggunaan dalam kalimat suggestion, memberikan saran. Ya. Terus, let's take a look at the sentence structure to suggest something. Susunannya, ya, perhatikan ya dalam bagian ini, struktur itu bagan, ya, susunan atau rentetan cara membuat kalimat. Pertama subjek, kemudian verb, that, dan objek. Subjek itu orang, ya orang. Siapa yang memberi saran? Saya atau kami, we, ya, I and we. I itu saya, we itu saya dan kamu, menyarankan ke orang lain. Ini verbnya, verb pertama ya, suggest, recommend, propose, put forward, advise, and advocate. Nah, ditambahkan dengan that, ya, dengan that, kata sambungnya bahwa, ya, diartikan bahwa. And then objek itu siapa? Objek itu orang yang diberikan saran. Kalau ini subjeknya itu orang yang memberi saran, kalau objek itu orang yang diberi saran. Ya, I suggest that he clean his room. He clean his room. Berarti kalau diartikan, saya menyarankan bahwa dia membersihkan ruangannya. Tuh. He clean masih verb one ya, his room. His ini pengganti dari he. Berarti menjabarkan kepunyaannya. His clean his room berarti dia membersihkan ruangannya. Oke, next. We itu saya dan kamu ya. Berarti kami, diartikan kami. We recommend ya. Oke. Oke.